أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ربي زدنا علما وارزقنا فهما waj'alna minas salihin amin amin ya rabbal alamin. Suaranya agak ada bengung-bengung ya, nggih. Volume. Ini enggak ada volumenya ini. Mau pakai yang ini atau pakai yang wireless? Yang wireless kayaknya lebih enak. Ya. Tadi kebuatan bengung nggih. Tuki tergantung volume. Oh, oke. Cek. Nah, niki mboten bengong nggih, kita nggih. Ya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam maca Quran sama nani. Dan pada pertemuan terakhir sebelumnya kita sudah menyelesaikan surah Al-Mulk sampai ayat 13, ya. Baik. Pagi hari ini kita akan melanjutkan insyaallah ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19 biidznillah taala. Baik, sahabat dipun bika. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ardh أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Sampai di situ panjenengan tandai. Tapi sekarang kita akan baca terjemahannya per ayat kemudian per kata. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, artinya ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabiru huwa alladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi an-nusyur. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum man fi as-samai ay yakhsifa bikum al-arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir.
am amintum man fi as-samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awa lam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahmanu innahu bikulli syai'in basir. Surah Al-Mulk ini surah yang spesial Bapak ya, istimewa, karena orang yang senantiasa membacanya di pagi atau sore hari, maka insya Allah orang tersebut akan terhindar dari azab kubur ya. Bapak Ibu kalau pagi atau sore istiqomah baca surat niki napa dereng? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, yang sudah diistiqomahkan dan yang belum bisa dimulai dari hari ini ya. Karena luar biasa nih, kalau panjenengan sampun terhindar dari azab kubur, masya Allah, berarti di alam barzah pun aman ya, aman luar biasa. Oke Bapak Ibu, kita mulai ayat yang ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Ala ay ala ya'lamu. Di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala bertanya. Dan kalau Allah bertanya bukan artinya Allah tidak tahu. Ini kaidah yang sering kita sampaikan di dalam ilmu tafsir, bahwa tidak ada perkara yang tidak diketahui oleh Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti ini Bapak Ibu, ini untuk apa? Taubih, untuk menjelaskan bahwa orang yang tidak percaya itu mereka adalah orang yang buruk ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala, ketahuilah, apakah mereka tidak mengetahui? Ya'lamu, mengetahui, man, siapa, khalaqa, yang telah menciptakan. Ay ala ya'lamul khaliqu makhluqatihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada orang-orang kafir bahwasanya Allah itu mengetahui perkara yang telah lalu, Allah mengetahui perkara yang sekarang, Allah mengetahui perkara yang akan datang dan bagaimana hal itu akan terjadi. Orang-orang kafir bertanya-tanya, kok Allah begitu hebat? Ya. Kok Allahmu begitu hebat mengetahui segala sesuatu? Ya. Maka orang kafir Bapak Ibu di sini buatan percados. Ya. Orang kafir mereka tidak percaya. Kenapa Bapak Ibu? Kok orang kafir itu tidak percaya? Karena ilmu yang mereka miliki sebelumnya itu bahwa setiap patung memiliki karakteristik tertentu. Kalau pengen jodoh datangnya ke patung ini. Kalau pengen rezeki harus datang ke patung ini. Kalau pengen safar minta izinnya supaya dapat keselamatan datangnya ke patung yang ini. Maka informasi satu Tuhan bisa melakukan segalanya bagi orang-orang kafir Quraisy niku aneh. Kok ada Tuhan yang begitu hebat? Ya. Padahal konsep yang mereka ketahui sebelumnya Bapak Ibu, satu Tuhan, satu fungsi. Nah, maka mereka merasa heran. Orang-orang kafir Quraisy mereka merasa heran, kok ada Tuhan yang mengetahui segala hal. Ala ya'lamu al-khaliqu makhluqatihi. Ya. Maka di sini gantian Allah Subhanahu wa taala bertanya, masa zat yang telah menciptakan tidak mengetahui terhadap apa yang dia ciptakan? Gampangannya pun ngeten Bapak. Misalnya nggih, panjenengan bakul bakwan. Lah mriki wonten bakul gorengan apa mboten? Ya. Misalnya nih, panjenengan adalah bakul bakwan. Tentu adonannya, komposisinya, bumbunya panjenengan yang paling tahu, ya. Maka ketika panjenengan mengaduk adonan ini butuh garamnya berapa sendok, kalau kurang asin ditambah bumbu apa. Nah, maka sebagaimana itu Bapak Ibu, ketika panjenengan damel bakwan, ya tentu panjenengan yang paling tahu komposisinya daripada orang lain. Kita manusia adalah makhluk Allah, tentu yang paling tahu terhadap diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Allah ingin mengatakan ngeten Bapak Ibu kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang kafir, kalian tidak perlu heran kalau aku mengetahui segala sesuatu tentang kalian, karena memang aku yang telah menciptakan kalian. Sangat simpel Bapak Ibu. Kalau Allah yang telah menciptakan, maka Allah pasti yang paling tahu. Kaifa la ya'lamu man khalaqal asya' wa aujadaha sirral makhluk wa jahrihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, kaifa la ya'lam? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Man khalaqal asya', padahal Dia yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa aujadaha, bahkan menciptakannya itu Bapak Ibu bukan hanya memodifikasi. Kita itu kan saat ini buatan Pak, ilmu yang sudah ada di masa lalu kita modifikasi dan kita mengklaim bahwa kita menemukan penemuan baru, padahal buatan. Benda itu sudah ada tapi hanya kita mau modif. Itu saja kita bisa mendapatkan penghargaan muri atau penghargaan World Guinness Record atau apa ya. Padahal hanya memodifikasi. Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak seperti itu Ibu. Dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan itu luar biasa, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, ya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui sirral makhluqi wa jahrihi. Apa yang tersembunyi di dalam makhluk dan apa yang nampak. Allah kalau untuk menciptakan segala sesuatu Bapak Ibu boten perlu bahan. Nah, ini bedanya dengan kita Pak. Kita kalau mau buat bakwan kita butuh tepung, kita butuh wortel, kecambah, nomor Bu, roiko ya. Kita butuh itu. Kalau tidak ada tepung, nggak ada
apa wortel, nggak ada sayur, nggak ada kol, nggak ada apa, nggak ada minyak, nggak ada wajan, nggak ada kompor, nggak ada api, panjenengan sakit demal bakwan? Buatan sakit. Kita bisa membuat sesuatu itu kalau bahan-bahannya disiapkan. Allah beda. Tanpa adanya bahan, idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Allah tinggal bilang kun, maka jadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan itulah makna daripada aujadani, Pak. Aujadah, membuat sesuatu yang dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, ya. Kalau kita cuma merubah bentuk, Pak, dari yang sebelumnya tepung menjadi bakwan, dari yang sebelumnya tempe mentah menjadi tempe goreng, gitu kita, ya. Nah, kita cuma merubah bentuk, bukan menciptakan sesuatu yang baru, ya. Wa huwal latiful khabir, wa huwa, dan dialah al-latifu, zat yang maha apa di situ? Lembut, ya? Halus. Maksudnya Allah itu zat yang maha halus. Lek panjenengan cekel lembut kados nyekel kapas napa pripun, Pak? Ya tentu boten, ya. Maksudnya al-latif, Allah yang maha halus niku pripun, Bapak Ibu? Al-halu annahu latifu bil ibadi. Jadi gini, Bapak Ibu. Untuk mengetahui sesuatu, kita itu, Pak, hanya bisa melihat yang kasat mata. Yang tidak kasat mata kita tidak bisa menjangkau. Misalnya nih, kita bisa melihat bentuk manusia seperti ini, Pak. Tapi sebenarnya ada partikel yang sangat kecil. Misalnya nih, di dalam pori-pori kita ada bakterinya, ada selnya, ada urat-uratnya. Itu kalau kita lihat dengan mata telanjang, sakit ketahui sambatan, Pak? Tidak bisa. Kita tidak bisa melihat kecuali dengan alat yang canggih. Misalnya dengan kaca pembesar atau dengan mikroskop. Ya, kita baru bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, tidak memerlukan alat untuk bisa melihat sesuatu yang sangat kecil, dan Allah tidak memerlukan alat untuk melihat sesuatu yang sangat besar. Kita sebagai manusia, karena kita itu sangat kecil, Bapak Ibu, untuk melihat bumi kita tidak bisa, ya, kecuali dengan terbang temudi Pak, ke luar angkasa, ya, naik roket atau ketika panjenengan di bulan, panjenengan bisa melihat bumi. Kalau pas panjenengan berada di bulan, panjenengan bisa melihat bulan? Tidak. Itu artinya pandangan mata kita terbatas, ya. Kita hanya bisa melihat benda tertentu dari jarak tertentu. Misalnya nih, ini ada HP, Pak, ada HP. Dari jarak 30 cm kita bisa melihat. Tapi ngapunten, lek HP ini panjenengan template teng mripat, panjenengan bisa ningali apa informasi yang ada dalam HP? Saged boten? Tidak bisa. Nah, itulah maksud daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, maha mengetahui perkara yang halus, atau kalau mau kita bahasakan dengan bahasa yang lain, perkara yang sangat kecil atau detail pun Allah bisa melihat, ya. Kalau kita untuk melihat sel itu butuh mikroskop, Allah tidak butuh. Kita untuk melihat perkara yang besar, melihat bumi yang besar, kita harus naik ke bulan ataupun kita harus naik pesawat luar angkasa. Allah tidak butuh. Itulah bedanya. Alladzi ya'lamu daqa'iqal umur wa ghawamidha. Yang Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamu, mengetahui, daqa'iqul umur, perkara yang sangat rinci, wa ghawamidha, dan perkara yang sangat rumit. Manusia, Bapak Ibu, itu merupakan makhluk yang sangat rumit. Bahkan panjenengan, ya, kalau melihat buku-buku fakultas kedokteran, bagaimana saraf manusia itu, Pak. Jadi saraf manusia ini ngapunten, boten lurus-lurus boten, tapi pripun? Melungker. Bahkan ngapunten nggih, jantung yang panjenengan lihat kados napa? Kados napa niku jantung? Seperti buah, ya.
Itu sebenarnya Bapak Ibu, jantung nggak seperti itu. Jantung itu seperti satu lembar, Pak. Nah ini angel nih, kalau misalkan kita nggak pernah melihat. Nanti panjenengan buka YouTube, ya. Panjenengan lihat bagaimana aslinya jantung itu. Jantung itu sebenarnya, itu kalau misalkan panjenengan buka, panjenengan beber, niku kados godong. Kados napa? Godong. Dan itu sudah banyak videonya di YouTube itu. Dan di dalam daun itu ada apanya? Serat-seratnya, dan itulah yang disebut sebagai pembuluh jantung, ya, pembuluh jantung, ya. Hal seperti itu Bapak Ibu, manusia tidak akan bisa menguasainya. Satu dokter hanya bisa satu spesialisasi. Dokter jantung dia fokus mempelajari jantung. Dokter mata fokus mempelajari mata. Gak ada dokter spesialis di seluruh bidang ini kebutuhan wonten. Umurnya habis untuk mempelajari satu spesialisasi saja, ya. Dalam dokter umum malah nggak tahu, ya. Dokter umum itu jadi gini, dokter umum itu tingkatannya lebih rendah, ya. Kalau mau sekolah lagi baru dia ngambil spesialisasi gitu. Dokter umum itu malah dia belum ngambil spesialisasi sama sekali itu, ya. Nah gitu, ya. Nah gitu. Nah, dokter umum itu dia tahu dikit-dikit tapi banyak gitu. Ya. Al-khabirul ladzi la ya'zibu an ilmihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, saking maha taunya tidak ada yang bisa membaca, tidak ada yang bisa mengukur pengetahuan Allah itu seberapa luas. Nah ini Pak, bahkan kalau kita ingin membayangkan ilmu Allah itu seberapa luas Bapak Ibu, panjenengan bayangkan, panjenengan naik kapal di atas lautan, panjenengan celupkan driji panjenengan lup, kemudian panjenengan angkat, air yang menetes di sini itu merupakan ilmu seluruh makhluk. Jadi kalau seluruh makhluk, malaikat, jin, manusia itu dikumpulkan semuanya, maka ilmu mereka itu cuma tetes. Sementara ilmunya Allah seluas lautan, masya Allah. Dari situ saja Pak, ketimpangan ilmu kita dengan ilmunya Allah begitu jauh, ya, begitu jauh Ibu, ya. Fala tataharrak dzurrah wala taskinu aw tadribu nafsun illa wa indahu khibruha. Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu, tidak ada satu butir debu yang bergeser dari tempatnya kecuali Allah tahu. Masya Allah. Panjenengan bayangkan debu sekarang ini Pak, di sajadah niki wonten debu nih wonten Pak? Wonten. Oh banyak. Banyak niku wonten. Dangu wonten tipun suci berarti banyak nih. Ada debunya, tapi kita nggak bisa melihat. Debu geser, panjenengan ngertos wonten debu geser? Mboten ngertos Pak. Tapi Allah Maha tahu. Maka kalau debu satu butir bergeser saja Allah tahu Pak. Apalagi perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Maka ketika panjenengan mengalami kesulitan Bapak Ibu, kesempitan hidup, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu. Hanya saja Allah nunggu panjenengan nyuwun dumateng Gusti Allah apa yang Anda inginkan. Kalau panjenengan ingin kemudahan, mintalah kepada Allah. Kalau panjenengan pengen kelonggaran rezeki, minta kepada Allah. Panjenengan pengen keselamatan dunia akhirat, minta kepada Allah. Panjenengan sakit gerah, minta kesembuhan kepada Allah. Allah bukannya tidak tahu, tapi Allah menunggu. Iki hambaku gelem jaluk neng aku apa ora. Tsumma dzakara ta'ala dalailu qadrihi wa wahdaniyatihi. Kemudian berikutnya setelah Allah mengatakan Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil, Allah ingin menjelaskan tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemaha kuasaannya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Huwallazi, dan dialah yang ja'ala, menjadikan, menciptakan, lakum, untuk kalian, al-arda, bumi, dalula, yang mudah untuk kalian lewati.
Panjenengan bisa bayangkan Pak, jalan-jalan itu Allah buat mudah supaya kita bisa bergerak bebas di atas permukaan bumi. Coba panjenengan bayangkan, kalau bumi itu terbuat dari apa misalnya pecahan kaca Pak, ya Allah, panjenengan sakit melampah dengan enak? Tidak bisa. Atau seandainya bumi itu seluruhnya adalah apa? Lautan api, magma, ya, lava, panjenengan bisa berjalan dengan enak? Tidak bisa. Maka alhamdulillah Allah telah menjadikan hamparan bumi itu terbuat dari tanah dan batu. Supaya apa? Kita bisa berjalan dengan enak. Padahal bisa saja Allah membuat bumi itu diselimuti es, atau bumi itu diselimuti dengan magma. Allah bisa dengan itu. Tapi Allah tahu, iki lek bumi tak liputi dengan magma, engkau renek manusia yang bisa hidup. Jangankan berjalan, hidup pun buatan sakit. Seandainya seluruh bumi ini samudra, orang juga tidak akan bisa hidup Bapak Ibu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu apa? Zalula. Maksudnya apa? Mudah untuk kita berjalan di atasnya. Layyinah, lembut, empuk, sahlah, mudah, al-masalik untuk kita lewati. Bahkan di Indonesia ini luar biasanya Pak, ibarat panjenengan nguncalne wine, ya, dimanapun Bapak Ibu, maka biji tersebut akan bisa tumbuh. Masya Allah, ya. Famshu fi manakibiha, famshu maka berjalanlah, fi manakibiha di atas bumi tersebut. Di sini Bapak Ibu, ketika Allah menggunakan firman-Nya famshu, di sini ada hikmah yang bisa kita dapatkan, yaitu apa? Ngapunten, manusia itu sebenarnya tabiatnya pengen hidup bebas, ya. Dan tidak ada manusia yang suka ketika dia dipenjara. Jamaah Nur Rahman, wonten Pak yang remen di penjara? Ustadz, saya di penjara aja Ustadz daripada bebas, wonten? Tidak ada Pak. Setiap manusia itu pengen bebas, bisa berjalan-jalan kemanapun, naik motor, jalan-jalan, naik mobil, nah gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, famshu, ya, maka berjalannya, maka tidak boleh Bapak Ibu orang itu memenjara, mengkerangkeng orang lain dengan apa? Dengan cara yang tidak dibenarkan. Karena hukum asalnya manusia itu hidup bebas. Dan dahulu Bapak Ibu, dahulu sebelum negara-negara itu dibentuk, orang itu bebas berkelana kemanapun Pak. Ya, sebelum ada pengelompokan manusia berdasarkan negara-negara Pak, sebenarnya manusia itu bisa hidup bebas, boleh bersafar teng pundi mawon. Terus dengan adanya pengelompokan negara-negara ini, ada baiknya enggak Ustadz? Ya ada plusnya, ada minusnya. Ya, plusnya ketika negara-negara itu terwujud Bapak Ibu, maka mereka akan saling membantu untuk menjaga keamanan. Itu plusnya. Tapi minusnya, panjenengan tidak bisa bersafar kemanapun dan tinggal dimanapun sesuai kehendak panjenengan. Ya. Kalau di zaman dulu Pak, orang pergi bersafar, enek lemah kosong ya di goni. Kan ngoten Pak, mbah-mbah kita ini kan gitu Pak ya. Ya. Mereka udah kemana aja, cari tempat kosong, mereka tinggal di situ, menetap di situ, bikin rumah di situ, beranak pinak di situ, gitu zaman dulu. Ya. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa Pak. Untuk menetap di satu tempat, bahkan mendirikan bangunan itu butuh duit, butuh izin, butuh duit, dan uangnya tidak sedikit. Ya. Tanah itu Bapak Ibu ratusan juta, ya, ratusan juta. Nggak ada tanah 10.000 wonten. Ada Ustadz, lemah kuburan. Nggak ada tanah yang murah sekarang. Semua tanah berbayar. Tapi alhamdulillah kita di desa ini kan, kita Trenggalek kan termasuk desa ini Pak ya. Alhamdulillahnya kita di desa untuk meninggal dunia tidak perlu bayar. Alhamdulillahnya itu. Tapi kalau panjenengan di Jakarta ya, meninggal dunia lek randu duit Pak, pripun? Ya, mayatnya dikirim ke desa asli ya. Ya Allah ya.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bahkan di negara-negara yang sudah padat Bapak Ibu, ya, di sana tidak ada pemakaman, ya. Yang ada apa? Dikremasi, ya, itu dibong, kemudian abunya baru ditanam, gitu. Famshu, maka berjalanlah. Nah, dari sini kita tahu bahwa tabiat manusia itu suka apa? Berjalan-jalan. Ibu-ibu suka berjalan-jalan buatan Bu? Wah, suka Ustaz, ya. Bahkan seminggu kalau nggak diajak jalan-jalan suami pusing Ustaz, ya, gitu. Ibu-ibu seminggu diajak jalan berapa kali sama suami Bu? Jalan sendiri. Masya Allah, ya. Nah, ini suami harus sering ngajak jalan-jalan ibu-ibu ya, suami ya. Nah, fi manakibiha, di punggungnya. Wa kulu min rizki, wa kulu, dan makanlah min rizkihi. Di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata min. Dan kata min di sini kalau kita pernah belajar bahasa Arab itu disebut sebagai min tab'idiyah. Tab'idiyah. Artinya apa? Min yang menerangkan tentang sebagian. Wa kulu, dan makanlah min dari sebagian rizkinya. Artinya Bapak Ibu, dalam permasalahan dunia kita itu dilarang tamak. Dalam permasalahan dunia kita dilarang rakus, ya. Karena ngapunten, manusia kalau tidak rakus, sebenarnya sumber daya itu cukup untuk seluruh manusia, cukup untuk semua orang, Mbak. Tapi gara-gara ada manusia yang rakus Bapak Ibu, maka harta 100 orang terkaya di Indonesia misalnya nggih, itu setara dengan 200 juta penduduk Indonesia. Masya Allah. Panjenengan bayangkan Pak, 100 wong kekayaannya kalau dikumpulkan itu sama seperti 200 juta orang. Itu namanya kalau bukan rakus napa Pak? Ya. Nah, rakus, serakah, apalagi Pak? Gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam agama Islam itu ada prinsip zakat. Dan alhamdulillahnya zakat itu tidak dibebankan kecuali pada mereka yang kaya. Kalau panjenengan gajinya tasik 3 juta, 4 juta per bulan, sebenarnya belum wajib zakat. Karena zakat penghasilan itu Bapak Ibu berapa? 85 gram emas. Ya. 1 gramnya katakan 3 juta, Pak. Maka 3 kali 85 minten? 200 berapa? Pokoknya itulah ya, sekitar 26 berapa lah, atau 27 berapa itulah ya. Panjenengan setahun sakit nyimpen 270 juta. Alah Ustadz, entek terus Ustadz ya. Ya, maka sebenarnya jamaah Nur Rahman itu ya, kalau panjenengan penghasilannya baru di bawah 20 juta per bulan, itu masih belum wajib untuk zakat mal. Yang wajib zakat mal sinten Ustadz? Ya mereka para oligarki itu Pak. Ya. Dan zakat itu lebih manusiawi dibandingkan pajak. Panjenengan bayangkan, pajak yang baru diterbitkan sekarang Pak, pajak penghasilan, pajak UMKM itu berapa persen? 22% dari hasil bersih. Ya. Kalau dalam agama Islam, dari hasil bersih belum tentu ada zakatnya, didelok sih. Iki penghasilan wong iki piro? Kalau pajak ndak mandang bulu, terserah penghasilannya berapa. Yang penting nanti kalau dia sudah dapat penghasilan, wajib store 22%. Masya Allah, ya. Luar biasa, ya. Ngono lek tinggi sebagaimana mesti yang dikorupsi kiri kanan, ya Allah, ya. Ini panjenengan yang kerja, yang menikmati koruptor. Pripun panjenengan ridho mboten? Ridho mboten? Ampun ridho Pak, lek ridho nggih nemen ya. Ampun ridho, jangan ridho. Benjing dipun tagih teng pundi? Teng akhirat ya.
Kulu mir rizki, makanlah dari sebagian rizkinya. Ayat ini mengajarkan kepada kita supaya apa? Dalam permasalahan dunia kita tidak boleh rakus, Bapak Ibu. Ya. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki yang banyak, maka kita harus berbagi, ya, berbagi kepada sama. Ya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya an-nusyuru, kita akan kembali. Ya. Itu ayat keberapa Pak nusyur itu Pak? Oh masih 15 ya. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum man fis sama, ay hal amantum ya ma'syaral kufar bikumul aliyal kabir an yakhsifa bikumul arda fayughibukum fi majahiliha ba'da an ja'ala lakum dalulan tamshu fi manakibiha. Di sini Bapak Ibu, Allah bertanya, hal amantum, wahai orang-orang kafir, apakah kalian merasa aman? Kan tadi bumi kan dibuat supaya kita itu nyaman untuk berjalan Bapak Ibu ya. Berjalan, kita berjalan-jalan, kita menikmati hasil bumi. Tapi orang-orang kafir mereka kebablasan. Karena bumi itu menurut mereka sudah terlanjur enak, mereka merasa aman ketika mereka menyekutukan Allah. Mereka merasa aman ketika mereka tidak beriman kepada Allah. Padahal Bapak Ibu, bumi yang nyaman itu Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk membuat bencana dan malapetaka yang bisa menenggelamkan mereka. Na'udzubillah Bapak Ibu ya. Jadi salah satu cara supaya bencana itu tidak terjadi Bapak Ibu, yaitu dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau orang itu gemar maksiat, maka jangan salahkan Allah kalau Allah akan menurunkan bencana dan musibah ya. Amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau kalian wahai orang-orang kafir tidak percaya bahwa Allah itu kalau mau bisa saja menurunkan batu-batu dari atas langit ya. Orang kafir Bapak Ibu tidak percaya ya. Mosok watu iso ceblok saka langit. Tapi kita sebagai orang yang beriman itu sangat mudah bagi Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, penelitian terkini, bumi itu setiap detiknya ditabrak dengan ribuan batu meteor Pak ya. Kalau Allah berkehendak Bapak Ibu, tinggal Allah izinkan sebagian batu meteor niku ceblok, selesai manusia Pak. Tapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah membuat perlindungan di bumi ini ya. Ada atmosfer, ada ozon yang bisa melindungi bumi, sehingga apa? Batu-batu meteor tidak bisa langsung menabrak permukaan bumi. Kalau Allah membuat wahai ozon, wahai apa tadi Pak? Lapisan perlindungan bumi mengosidik nah sudah batu-batu akan nabrak ke bumi. Orang kafir itu nggak percaya Pak. Kita meskipun tidak meneliti itu, tapi kita beriman kepada Allah. Kalau Allah mau sangat mudah menurunkan batu dari atas langit. Dan ternyata betul, penelitian terbaru membuktikan bahwa setiap detik bumi itu sebenarnya dihantam oleh ribuan batu-batu luar angkasa Bapak Ibu. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad, dan sungguh, kadzdzaba, telah mendustakan, alladzi, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka, fakaifa, maka bagaimana, kana nakir, maka bagaimana Bapak Ibu. Kemudian wa'ad wa thamud, hadza tasliyah ya. Bagaimana mungkin mereka bisa menghindari azab itu turun kepada mereka. Ayat terakhir, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidun. Di sini Bapak Ibu ada rahasia.
Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha tahu apa yang terjadi di atas permukaan bumi. Sekarang saya ingin tanya, Bapak Ibu pernah lihat burung? Pernah lihat burung? Apa yang panjenengan amati dari burung itu, Pak? Burung bisa terbang, Masya Allah, luar biasa ya. Dapat 100 adik-adik, ya luar biasa ya. Burung bisa terbang, betul. Pertanyaannya, ketika di atas langit, burung lebih sering untuk mengepakkan sayapnya, ipik-ipik gitu, atau burung lebih sering daplang? Ayo, yang sering lihat burung. Di atas langit burung lebih sering daplang, napa burung lebih sering mengepakkan sayapnya? Monggo dijawab. Dalam mengepakkan sayapnya, bukan daplang. Baik, sekarang kita akan baca. Awalam yarau ila tayri, apakah mereka tidak melihat ila tayri kepada burung fauqahum di atas mereka, safat wa yaqbidan. Safat ini, Pak, safat ini itu artinya daplang. Apa bahasa Indonesia daplang? Kok ora penak di rumah nih, Pak? Daplang bahasa Indonesia-nya ya daplang. Bahasa Indonesia kayak membentangkan. Nah, ini baru orang Indonesia ini ya. Membentangkan. Yaqbidan ini mengepakkan. Sofat, ini kita sedikit belajar bahasa Arab dikit, Pak. Sofat ini kalau di dalam bahasa Arab adalah menggunakan isim fa'il. Pun pancen niki etok-etok ngertos mawon niki. Ya. Menggunakan isim fa'il. Seperti misalnya apa? Muhammadun musafir. Musafir. Muhammadun musafirun. Sedangkan wa yaqbidan ini menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang satu isim fa'il. Jadi gini Bapak Ibu, lebih lama mana ketika saya mengatakan Muhammad adalah seorang traveler. Traveler ini musafir ya. Ya. Orang yang suka berpergian. Dengan Muhammad sedang berpergian. Ini yang awal ini adalah yang ini, Pak. Ini satu, ya, isim fa'il tadi. Terus yang ini yang dua, fi'il mudhari', sedang berpergian. Muhammad adalah seorang musafir atau traveler. Muhammad sedang bersafar ataupun sedang berpergian. Kira-kira Bapak Ibu, antara yang satu dan yang dua itu lebih sering mana safarnya? Yang satu. Kenapa? Karena yang dua itu ketika menunjukkan sedang berpergian, artinya sebelumnya dia tidak berpergian dan setelahnya dia tidak berpergian. Kalau traveler, orang itu hobinya adalah safar, jalan-jalan, maka hampir dipastikan orang tersebut lebih banyak jalan-jalannya daripada berdiam dirinya. Sampai situ jelas nggih? Berarti traveler, musafir itu lebih sering dalam kegiatan safar daripada orang yang hanya sekedar berpergian. Nah, di sini Bapak Ibu, sofat membentangkan sayapnya, daplang, ya. Itu Allah gunakan dengan isim fa'il. Seperti traveler tadi. Sedangkan yaqbidan Allah gunakan fi'il mudhari'.
Yang artinya Bapak Ibu, ini fix sains ini Pak, bahwa ternyata burung itu pas di atas, dia itu tidak sering mengepakkan sayap, tapi burung itu lebih sering untuk daplang. Silahkan nanti panjenengan buka National Geographic ya, di situ yang sering nyoteng hewan-hewan itu loh Pak. Nah itu panjenengan nyetel burung-burung ya, mau elang atau apa terserah, pokoknya burung yang suka safar jauh. Lek manuk omprit nggih mboten safar Pak, manuk omprit Pak ya. Burung-burung yang suka berpergian jauh, yang hidupnya itu dihabiskan ribuan kilometer, maka rata-rata burung-burung yang mengelilingi benua-benua itu Bapak Ibu, mereka lebih banyak daplang daripada mengepakkan sayap. Ya, gitu. Nah, di sini apakah Nabi Muhammad sebelum mengatakan firman Allah ini, awalam yarau ila thairi fawqahum safati wa yaqbidun, Nabi Muhammad ngentani manuk kayak nyawangi manuk ngoten Pak, kok kurang gayan ya. Ini artinya apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang murni firman Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak mengamati dulu baru menyampaikan firman Tuhan. Akan tapi Nabi Muhammad itu dengan sendirinya tahu informasi itu dari Allah, dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang benar-benar mukjizat, sesuatu yang mungkin tidak terbukti ribuan tahun yang lalu di zaman sekarang terbuktinya nyata. Masya Allah Pak, luar biasa. Kalau kita mempelajari Al-Quran dengan cara yang seperti ini, kita akan tambah beriman. Dan inilah fungsinya kita ngaji Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngaji, bagaimana mungkin kita mengetahui, menyingkap rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Sudah jam 6 ayo, tidak terasa ya. Tadi malam panjenengan memperingati malam surah. Oh, bukan. Malam surah panjenengan ngapain? Masya Allah, luar biasa ya. Setelah zikir bersama ada makan-makannya? Nggak ada, rugi Pak, rugi. Jajan ya. Saya kira ada lodonya atau di mana gitu Pak. Kapan ini kita ada makan-makan lagi nih? Hari Sabtu? Atau pekan depan? Akhir bulan ya, pekan depan berarti ya? Insya Allah ya. Ya. Tapi ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Pak Sugeng pagi hari ini izin kurang enak badan. Oh, nggih. Bu Sugeng tapi sehat nggih Bu Sugeng nggih? Alhamdulillah. Apa kemarin baru panjenengan masakan apa Pak Sugeng kok perutnya sakit itu? Masakan pedes-pedes kayaknya ini ya. Masya Allah. Ada pertanyaan ibu-ibu, ada pertanyaan? Bapak-bapak, Pak Yekto? Buatan Pak Samuji? Buatan? Nggih. Pak Juari? Nggih, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan pekan depan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan umur yang panjang kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.